Gua boleh jujur ya bang, Ya. gua kan selama ini mengidentikan diri tuh kan agak sedikit jorok gitu kan, ngondek-ngondek. Iya. Ini ngelihat Mimi begini jadi kayak pingin sembuh bang. Ini kan maksudnya gua nahan diri sebagai memposisikan diri sebagai cowok yang ngondek, ya kan? Sekalipun dengan putri satu dan gua merasa nyaman akhirnya. Iya, oke. Nah dengan duduk ngengkang begini, Iya. gitu gua kayak pikir. Jangan egois. Jangan hanya memikirkan Anda sendiri. Bagaimana saya? Pembuluh darah di hidung sudah mulai pecah, takut mimisan. Welcome back di Talkport Surya Mongol dan Demon and Friends. Mongol sekarang bisa apa bintang tamu kita? By the way bang, Ya. kalau bicara bintang tamu ini bang, Ya. kita bisa gimana ya? Gue mau jelasin. Gimana? Dia temen gue juga sih. Temen lu juga, Ya oke. kan? Kalau kecantikannya udah paripurna. Paripurna, udah pasti. Kalau soal perhepingannya juga udah. Hepengnya luar biasa. Wow. Luar biasa. Cuman ya gimana ya? Sensasionalnya juga. Sensasional. Nice to meet you lah pokoknya. Wah, nice to meet you. Nah saat ini kita lakuin bintang tamu kita, Nyai Nikita Mirzani. Sehat ya? Iya, silakan. Wow. Silakan duduk Niki. Oke. Ya, oke. Kenapa? Bisa pindah dengan cara normal aja nggak? Ini baru kita. Nikita Mirzani. Iya. Single fighter, single mom sekarang. Kerja juga, melakukan semuanya sendirian. Lo di rumah ngurusin anak juga, lo kerja juga sampai malam. Sempet kerasa capek nggak sih Nik? Maksud gue, capek nih gue nggak usah kerja dulu dah gitu. Ya enggak dong, namanya hidup itu harus dijalanin ya kan. Semua masalah, harus ngurusin ini, harus ngurusin itu namanya hidup. Oke. Jadi hidup itu tidak ada yang Niki sesali selama apapun itu yang terjadi. Jadi semua Niki bawa enjoy, makanya apapun yang Niki lakukan ya udah. Karena happy kita Let it yang be mutusin aja. sendiri. Iya, happy, kebahagiaan itu kita yang ngatur, bukan orang lain. Bukan orang lain yang ngatur. Iya. Oke. Tapi by the way kan Mimi nih. By the way. By the way. Sorry, soalnya kalau ngomong dia selalu begini. Iya. Dia selalu begini. Iya, benar. Ya, ada kan kalau dilihat-lihat nih kayak nggak ada takut-takutnya. Nggak pernah ada takutnya siapa aja dia dilawan gitu. Tapi mau nanya nih, pernah nggak Mimi ketemu seseorang yang justru Mimi takut ya? Kalau nggak salah nggak takut. Maksudnya kalau salah takut, tapi kalau nggak salah ya ngapain mesti takut? Lu ngeliatin apa sih, Ngol? Ya sorry, kita ibu-ibu berlian. Oh gitu, ibu-ibu berlian. Oh pantas. Tadi gue jalan berasa di Blok M. Berlian banyak bener. Kalau lu nggak salah, lu nggak takut. Nggak takut Karena lu lah. merasa Kalau nggak bener-bener. salah ya ngapain takut? Dengan semua statement lo di sosial media dengan Ya apapun yang Niki lakukan di sosial media, kalau Niki balas berarti itu sudah keterlaluan gitu Oke. aja. Dan Kalau- lo berusaha jujur ngomong lo ya gitu. Iya. Nggak dibuat-buat. Gitu. Iya, suka nggak suka ya itu terserah persepsi masing-masing. Cuman diri Niki ya begini adanya, nggak mau dirubah karena tidak ada yang salah gitu. Jadi kalau suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke. Lo pernah apa cucu? Tapi kalau di saat Mimi mungkin mengalami sesuatu something Orgasm. like orgasme. Ya, ya itu termasuk sesuatu. Iya. Iya. Masalah Nggak tiba-tiba kan? Orgasme itu sulit loh. Oh ya? Iya. Kenapa lo bilang sulit? Ya pertama kalau nggak ada pasangannya. Oke. Ya kan? Terus? Kedua, karena mungkin umur udah 35, terus capek kadang-kadang kan. Oke. Gitu. Oke. Orgasme itu sulit. Nggak nyambung kan? Nanyanya kemana, gue jawabnya apa? Enggak dong. Enggak, gue boleh jujur ya bang. Ya. Gue kan selama ini mengidentikan diri tuh kan
agak sedikit jorok gitu kan, ngondek-ngondek. Iya. Ini ngelihat Mimi Bencong. begini jadi kayak pingin sembuh. Ini kan maksudnya gua nahan diri sebagai memposisikan diri sebagai cowok yang ngondek, ya kan? Sekalipun dengan putri satu dan gua merasa nyaman akhirnya. Iya, oke. Nah dengan duduk ngengkang begini, Iya. gitu gua kayak pikir, Jangan egois. Jangan hanya memikirkan Anda sendiri. Bagaimana saya? Pembuluh darah di hidung sudah mulai pecah, takut mimisan. tapi Mi kalau ngadepin mengalami sesuatu yang krusial lah, yang gimana-gimana, siapa yang orang pertama kali yang biasanya Mimi datengin? Maksudnya krusial tuh Kalau apa? Ya, lagi mungkin ketemu lagi ada masalah atau gitu. lu akhirnya lu merasa sedih, suntuk. Oh, Tuhan lah. Hah? Karena itu dia adalah pendengar yang paling baik. Oke. Dan lu stress relieving habis itu? Oh iya, karena bicara sendiri gitu. Ada di rumah Niki di sudut di bawah itu yang selalu kalau misalkan lagi ada masalah, pengennya ke situ ngobrol sendiri sama diri sendiri gitu, mencurahkan isi hati. Abis itu nangis, abis itu tidur, besok kegiatan lagi gitu. Oke. Berarti self healing. Iya. Lu bukan saya- tipikal orang yang curhat sama Enggak, orang enggak. lain. Ada sih teman curhat Kak Fitri, tapi maksudnya enggak semua bisa Niki ceritain gitu. Berarti dengan katanya lu agak introvert. Iya, sedikit. Dari dulu kayak gitu. Iya, tapi kan kelihatannya kayaknya image-nya bukan kalau dibilang introvert Ya, lu kayaknya nggak temen- percaya iya, kan. soalnya temen lu banyak banget gitu. Iya, tapi gue lebih enjoy apapun itu gue selesain sendiri, gue cerita dengan diri gue sendiri gitu. Nggak capek nih? Kalau dibilang capek ya capek manusiawi ya, tapi ya namanya ini kehidupan, nggak bisa Niki balik mundur, nggak bisa dimajuin juga. Jadi apapun di kedepannya nanti ya dijalanin aja. Oke. Tapi untungnya Niki tuh punya anak-anak, jadi kadang-kadang rasa lelah, capek, sedih tuh terobati sama anak-anak gitu. Iya benar. Tapi momen yang paling bikin Mimi kayak apa ya, ngedown banget tuh momen seperti apa, Mi? Oh, ditinggal sama orang tua sih. Karena belum siap saat itu umur Niki masih kecil untuk menjadi seorang yatim piatu gitu. Jadi ya mungkin kalau misalkan orang tua udah masih ada nih, mungkin Nikita Mirzani nggak seperti yang sekarang gitu. Tapi lu nggak menyesali lu yang sekarang? Bukan, I tapi- mean you did great. Gitu. Iya, tapi maksudnya kalau ada orang tua tuh kayak lagi capek Ya, pulang, "Pah, aku habis gini-gini," enak gitu ada Tahu teman kemana ngobrol. harus Iya. bersandar gitu ya. Kenapa Ngol? Sedih? Hah? Enggak, dia bilang kan ditinggal orang tua di kecil. Gue juga sama lah, ngalamin juga masa. Aduh, aku sedih. Kok gini. Sebagian manusia besar di dunia ini Nikita Mirzani, Iya. biar saya kasih tahu Iya. faktanya ya. Iya. Kalau sedih itu berlinang air mata, Iya. bukan berlinang air susu. Bener. Emang ngapain dia harus ke situ ya? Karena Maksud gua kan sedih juga. netesnya di sini. Di sini nggak enak. Iya, nggak enak. Nggak enak. Netesnya di sini. Oh, netes. Iya, netesnya ke situ. Oh, masih netes. Oh, iya, Air matanya. Oke. Jadi, Aku kan baru selesai ASI eksklusif, jadi masih ada lah sedikit-sedikit. Oh iya. Iya. You want to Anak try? aku kan yang nomor 3 kan baru 2 tahun. Oh baru selesai, baru disapih. Iya, jadi masih ada dikit-dikit gitu. Oh, oke. mukanya abang pas Mongol ngomong, you want to try? I mean, is that even a question, man? Tapi Mi, kalau di mata anak-anak tuh ya, Mimi mau pingin jadi ibu seperti apa di mata putra-putri? Ibu yang yang simpel aja sih. Yang penting anak-anak Niki nanti ketika tumbuh dewasa bisa melihat miminya berjuang, menghidupi mereka bertiga, memberikan fasilitas yang bagus. Oke. Supaya bisa jadi nanti mudah-mudahan ke depannya dia bisa jadi anak yang mandiri, karena kan dilihat Niki kan sendiri, apalagi yang besar kan udah 14 tahun. Jadi 14 udah tahun. tahu nih kalau miminya kerja pulang jam berapa, nanti capek bagaimana. Ya moga-moga anak Niki bisa menjadi anak-anak yang tough seperti yang Niki lakukan Oke. sekarang. Berarti sekarang pun lu udah kasih pengertian nggak ke? Udah. Sorry ya, maksud gue dengan kemarin-kemarin banyak berita dan segala macam, tapi lu udah ngasih pengertian ke Udah. mereka buat yang gue lakukan tuh sebenarnya ini loh gitu. Udah, kalau anak-anak Niki untungnya bukan anak-anak pada umumnya ya. Jadi mereka melihat sosok seorang ibu yang baik itu ketika di rumah. Oke. Jadi ketika Niki sudah di luar, Niki milik banyak orang gitu. Makanya Loli tuh nggak pernah komplain karena dia tahu banget miminya ini melakukan tugasnya dengan baik, bekerja, menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan. Alhamdulillahnya anak-anak Niki walaupun dia tahu dia anak artis, tapi dia nggak pernah minta barang-barang branded. Oh ya? Malah gua terus yang selalu, Loli mau apa? Karena udah gede kan. udah Ayo tahu kesini yuk, inilah, nggak mau. Jadi yang nomor 2 juga gitu. Kalau diajak ke toko mainan, kalau dia lagi nggak mau, dia nggak mau beli.
Oh ya? Iya. Nggak selalu mau beli gitu? Enggak, kadang-kadang beli juga, biasanya kalau anak-anak artis kan belinya mainan banyak, Iya, gede-gede. bener. Anak aku tuh paling beli squeezy, Oh, beli iya. mainan yang kecil-kecil, beli kartu, Simple-simple Uno. aja. Iya, makanya thanks God banget. Maksudnya dengan keadaan Niki kayak gini, ternyata anak-anak Niki tuh juga bisa memahami gitu. Jangan terlalu banyak ngasih anak-anak mainan yang kecil-kecil, apalagi bahannya keras. Iya. Suka dildo. keinjak. Gimana? Kalau keinjek, tek. Apa itu? Apa itu? Dildo. Iya, dildo yang diinjak ada. Ada? Ada. Yang tinggal gini. Kita kan udah dewasa. Ya. Daripada sama laki-laki lain nanti jadi omongan, mending pakai benda. Oke, lu punya koleksi? Banyak, Oke. banyak. Yang Paling sering dipakai. kan bentuknya beda-beda. Iya. Iya. Bahkan, sorry ya, kondom pun Tapi gua ukurannya ini ya, ukuran normal. normal ya, bukan yang segede-gede gitu, enggak. Enggak ya. Enggak. Yang gede tapi kontet gitu enggak ya? Enggak. Udah Diameter konten. gede tapi konten gitu, kayak tutup galon gitu gimana sih? Iya. Oke. Oke, lu beli itu di luar negeri atau Di luar. negeri? Kalau ke luar negeri pasti beli. Pasti beli. Pasti beli. Apanya yang lu beli? Yang menarik mata lu tuh bentuknya atau fantasinya atau Pengen tahu aja kalau pakai ini rasanya gimana gitu. Yang mana yang paling yang mana yang paling? Karena kan Gue banyak tuh banget. punya banyak, bisa ada yang ditempel, bergetar, terus yang 2 gitu, Oke. buat Oke. Yang ada cabangnya. cabang. Oke, Terus fast food ya ada cabangnya. Iya. Iya. Jadi ini cabang Tebet sama cabang Meruya gitu. Enggak dong, Tebet Kampung Melayu. Ada kan. Terus. Ada yang privator aja, terus ada ya banyak macam-macam. Ngomongin tentang alat bantu seks, ternyata sekarang ada ditemukan di luar negeri sana yang buat orang-orang yang LDR. Itu gimana? Long distance relationship. Gimana tuh? Jadi bentuknya ada yang bentuk kewanitaan, ada yang bentuknya punya cowoknya. Iya. Jadi apapun yang distimulus di sininya akan bergerak. Masa sih? Iya. Oh. Bisa dipesan? Nggak tahu. Aku tuh suka curious gitu loh sama barang-barang kayak Tapi gitu. malah ada teman meninggal tapi. Apa? Gara-gara pakai alat bantu seks. Oh ya? Kenapa Karena tuh? dia masih pakai setrum, nggak baterai. Jadi kesel. Nggak nih, dia main ke rumah temennya. Maaf, ada colokan nggak? Tapi yang ditenteng dildo tuh gimana? Enggak begitu bang. Jadi dia menggunakan itu bang. Setiap memang kan karena dia suaminya kerja di pelaut gitu bang. Oh, Tapi iya, kan tidak semua pelaut begitu ya. Enggak Iya, Bang. Ini iya, kan iya. hanya oknum. Karena kan lama kan ketemu. Nah, dia beli alat bantu seks itu. Cuman dia nggak beli yang baterai, yang kabel. Habis kesetrum. dipakai nggak dicuci, digeragot lah sama tikus. Oh, serem banget ah. Ini pas dia begituan, Berarti bau kena dong. tuh. Langsung, Berarti bau dong. Itu keluar Kok di bisa berita. digerogotin tikus. ya nggak, mana gue nyium. Jadi gini, coba kita lihat perspektif dari tikusnya. Apa yang dia rasakan gitu. Tikusnya di pojokan. ada temennya di sebelahnya ngurutin belakangnya. Tuh, gua bilang ke Bape. Bawa air hangat nih. Minum dulu. Salah gigit, bos. Tapi yang ngomongin masalah seks toys ini agak menarik nih. Sebenarnya buat perempuan, apalagi yang katakanlah nggak punya partner. Iya, sebenarnya apalagi sah-sah kalau aja. udah dewasa itu seks itu penting lagi. Sebenarnya sah-sah aja punya seks sah-sah toys. aja, tapi kan sebenarnya kalau orang sini masih tabu kan. Ya. Sebetulnya kalau kita melakukan hubungan suami istri itu kan bisa menghilangkan racun-racun. Apa nama racunnya lupa deh itu. Iya, Ada 2 endorfin racun ya, keluar, endorfin. Terus bisa pikiran juga fresh, plong, aliran darah juga bagus Happy. gitu, happy. Bakar banyak Bawaannya kalori. sumringah terus kan. Iya, always smile. Bakal banyak Iya. kalori banget. Heeh. Iya, emang iya. Having sex tuh kalorinya keluarnya Aku banyak. pernah keluar sampai 500 kalori, ya. Soalnya pakai jam waktu itu. Iya. Pengen tahu. 500 kalori sekali berhubungan seks. Abang biasanya paling lama berapa? Saya gini ya. So far saya belum pernah Pakai jam. pakai jam, maksud gue gini, ngetik stopwatch dulu baru gue mulai gitu, maksud gue. Iya, nggak sempet. Agak iya nggak sempet lah.
Gak sempet. Jadi gue gak pernah timer berapa. Atau itu mengganggu, kayak gue sambil ngeliatin jam tuh ngapain gitu. Ngapain gitu. Bukan achievement juga. Karena lama atau tidaknya berhubungan seks, yang gue tahu dari dokter Boy kayak bukan berarti nggak bisa ejaculated juga, nggak bisa orgasm juga kan. Iya. Jadi ngomongin gituan ya? Sebenarnya tergantung pasangan sih. Kalau kita lagi falling in love banget, sebentar aja tuh udah Segitunya kan? enak banget. Iya, even gitu. quickie gitu. Iya. Jawab iyanya itu loh. Aduh, Suka melakukan hal yang tiba-tiba sih nih gini. ya. Tapi Mi kan semuanya tuh lo Mimi udah punya nih. Iya. Ya kan? Iya. Kecuali percintaan lah. Percintaan. Ya kan? Nah, apa yang membuat Mimi tuh kadang-kadang iri dengan orang lain? Apa karena Mimi nge-mall dia gandeng suaminya atau yang kayak gimana Mi? Iya, kalau masalah percintaan gue tuh emang paling sedih sih gitu kan. Kalau dibilang iri kadang-kadang sama orang, iya, apalagi nggak usah sama orang deh, sama teman deket aja gitu kayak misalnya kita lagi nongkrong tiba-tiba cowoknya dateng terus pegangan tangan Iya, kayak gitu-gitu terus nyanderan. Aku pergi dulu ya, Terus Bunda. tiba-tiba ciuman gitu kayak aduh gue kapan ya bisa dapet kayak begini gitu. Jadi dari semua hidup Niki tuh selalu failnya itu masalah percintaan. Oke. Makanya karena sekarang nama Nikita Mirzani udah mulai terdengar di mana-mana kan lebih waspada gitu. Jadi nggak bisa kayak one night stand atau just having sex kayak friend with benefit tuh nggak bisa. Takutnya mulut orang tuh kan nggak bisa dijaga. Iya, benar. Makanya Niki lebih milih untuk menggunakan alat bantu dibanding Niki harus bersetubuh dengan orang lain. Kecuali Niki udah menemukan yang tepat banget baru bisa. Lu pernah naksir segitunya gak sih sama orang? Pernah. Artis juga? Iya artis. Boleh sebutin namanya? Enggak? Maksudnya suka Adore ya? adore aja Iya, ya. iya. Kayak siapa Yam lakinya itu siapa Darius Adoring Darius aja nggak yang pengen gimana Iya, tipe cowok sesuai imajinasi lu tuh Darius maksudnya? itu suami yang menurut gua baik untuk istrinya. Tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada perselingkuhan. Jadi gua kayak kapan ya gue bakal punya suami kayak dia. Nanti someday ya, kita doain mudah-mudahan nanti Niki menemukan orang yang benar-benar pas buat beliau dan anak-anaknya. Amin, amin. Karena kan nggak bisa egois, apalagi kayak sekarang. Iya, jadi kalau dia cinta sama Niki, dia harus cinta sama anak-anak juga. Oke. Gitu. Karena kan di belakang ada 3 nih buntutnya kan. Tapi laki sih sama Niki mah udah enak, tinggal bawa baju doang sih, apa aja udah punya. Wow. Yang penting kuat. Iya, yang penting 500 loh. buat cari nafkah. Iya, Cari nafkah, Buat iya. pengertian, nyapu terus Surya. Tapi Mi, kalau seandainya udah punya ada yang PDKT Iya. gitu kan. Nah, apakah orang tersebut langsung dikenalin ke Oh nggak anak-anak? pernah. Niki kalau udah mau menjenjang ke serius baru. Jadi Oh ya? kalau belum. Lu emang sengaja nggak respon gitu? Enggak, kalau ke anak takutnya nanti psikologinya anak itu Iya jadi rusak Iya, gitu iya, loh. iya. Kayak teman-teman sekitar Niki kan baru ketemu, baru Langsung pacaran, kenalin. Dibawa ke kenalin anaknya. ke anaknya. Kayaknya kasihan gitu. Kayak anak-anaknya juga bingung nih sih. Oh, ganti-ganti mulu gitu. Siapa gitu. Oke. Nah ini sekarang ngomongin DM. Niki dengan semua image-nya, keseksiannya. Makasih. Berapa? Bukan lu. Lu seksi konsumsi. Tangan bau rendang. Berapa banyak DM yang kurang ajar? Oh banyak, kalau dibukain mah ada yang ngirim. Oke. Gambar, Ini buat YouTube kan, jadi bebas. Iya. Gambar itunya langsung. Iya, pas dibuka anjing gitu. Anjing. Enggak bang, dia ngomong begitu jadi gue kan jadi kayak inget gue dulu di Kenapa? Thailand pas gue buka anjing gedean dia. Oh iya. Kirain cewek. Oh ya, gue tanya sama Apa? dia. Terus kan gedean dia, lu lanjutin apa lu berhenti? Karena dia udah bayar, dilanjutin kan gila. Ya emang tuh try lah, no sobek lah. Nggak sobek lah. Iya. Dia orang dia teriak susu nah. Susun Apa atau itu? apa? Artinya semangat. Oh iya. Gile. Tematiknya cheerleader disemangatin. Gila. Ya tapi by the way Mi, lu kan Apa? lu masih uninstall ya? Enggak, udah diinstal lagi. Install lagi. Kenapa sih lu sempet? Emang lu Karena stres, rehat aja gitu? bingung gitu kayak main Instagram, kok ini salah, itu salah, ini dikomentarin. Gue waktu itu lagi dalam keadaan yang sangat-sangat rapuh mungkin, Ya. jadi agak sensitif gitu. Oke.
Jadi lu memutuskan mendingan gue detox kalian deh gitu. Iya, ternyata enak loh nggak main sosial media. Iya. Semingguan itu tuh enak banget. Oh ya? Cuman karena berhubung ke masalah pekerjaan, jadi harus install lagi. Oke. Kalau ngomongin masalah ya pekerjaan, endorsan lah ya gitu. Lo kan termasuk sekarang sebagai apapun yang lo create di sosial media lo menjadi konten kreator. Dengan segitu banyak produk dan segitu banyak value yang lo dapet, itu bisa jadi main income lo gak sih sebenarnya? Oh iya dong, dari endorse itu 2 tahun belakangan ini gue dapat uang paling banyak dari endorse. Boleh tahu nggak? Sebulan? Sehari gue pernah dapat 1,8 M. Sehari 1,8 M? Kenapa bang? Abang Kita sebulan nyari duit keringet sampai pantat tidak sampai segitu. Iya bener itu. ya sih aja bang, gue juga begitu. Apalagi gue nggak ada sampai sekarang endorsan. Ada mungkin. Ya gue muka nggak mendukung bang. Ada sekarang endorsan, ada yang aneh-aneh nggak endorsan? Nggak ada, semua kan. Bahkan gue sempat pernah dengar ada, sorry ya, ini namanya ada produk pewangi kemaluan. Oh enggak sih. Jadi kayak dia menetralkan bau khas. Tapi lu pernah ketemu cewek yang bau nggak itunya? Gue jawabnya gimana nih? Boleh pilihan ganda aja nggak sih, Nik? Ya zaman dulu kan pernah Nah, nakal, kalau itu lebih kan? aman. Iya. Ada sih. Pernah kan? Iya, oke. Ada, tapi kan itu ditinjau dari kesehatannya kan. Iya. Karena bisa jadi dia alergis terhadap sesuatu, Iya. bisa jadi memang kelembaban dan pH-nya nggak balance. Tapi lu lanjutin atau lo berhenti? Berhenti sebentar. Kenapa detail sini? Kan gue mau tahu laki-laki tuh kalau kayak begitu tuh mau ditinggalin. Tapi kan apa memang dilanjutin? aroma khasnya seperti itu kan. Enggak, gue nggak ada, gue mah wangi. Tetap aja ada aroma khasnya. Gue wangi, mau coba nih. Enggak usah. Digantungin kamper apa gimana? Gue nggak ada aroma, gue mau. Iya, berarti lu sehat. Berarti Iya. lu memelihara itu. Iya, Maksud iya, gua, harus dong. Makanya ada banyak sabun kewanitaan yang pH-nya Iya. menetralkan dan segala macamnya. Ngomongin masalah perawatan. Iya. Lu kan termasuk orang yang nggak menutupi diri untuk, iya gue melakukan modifikasi badan. Oh iya, gue surgery ya. Beauty is pain. Iya dong. Semahal apa sih ini? Gue yang gue operasi tuh hidung, toket. Bubis, yes. Iya, udah cuman itu doang. Oke. Karena kalau toket kenapa gue operasi? Kan gue punya anak tiga-tiganya ASI eksklusif. Ya. Otomatis kendor dong. Lah gue ini kan mencintai diri gue sendiri. Jadi menurut gue pas gue liat di kaca, ih kendor, kencengin gitu. Oh, ada yang diimplan atau yang di... Ya sekarang gue pakai implan karena nggak tahu aja gue kayak seneng aja gitu sama toket gede. Gitu. Mau lihat nggak? Enggak, thank you. Ya. Enggak di sini gitu maksud gua. Maksud gua enggak gitu. Gua harus jawab apa ya? Kalau gue mah temen yang baik, tanya aja Mongol ya Ngol. Iya. Gue mah baik orangnya. Iya, baik. Gua percaya kok lo baik. Tanpa lo harus membuktikan baik, gua udah lihat lo baik. Nah, yuk Niki, pindah ke yang lain. Kemarin Niki sempat speak up masalah ya Artis yang diboykot. Yes. Iya. Yes. Si Saipul Jamilo. Iya. Iya. Dan lo kontra soal Kalau dibilang kontra enggak, tapi gue menyayangkan aja kenapa dia waktu pulang bebas harus di arak-arak begitu gitu loh. Itulah yang membuat warga Indonesia jadi benci gitu kan. Glorifikasi itu sebetulnya. Tapi kalau masalah hukuman dia kan dia sudah menerima hukumannya 5 tahun itu lama loh untuk orang-orang yang biasa kerja ya kan. Ya kesalahannya cuma di situ aja. Buat gue sebagai manusia kita nggak boleh judging orang ya, yang boleh mengejat itu adalah Tuhan gitu kan. Bukan berarti lo menganggap enteng ya, Bukan tapi lo merasa enteng, tapi dia sudah menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan. 5 tahun tuh lama loh. Iya, gue aja waktu itu sebulan aja udah mau mati, apalagi dia yang 5 tahun. Berapa nih? Sebulan. Gue 4 bulan. Nah, tuh orang-orang. Alumni belum. Enggak, bukan belum dong. Ya kan gini sebulan, gua 4. Nah abang? Enggak. Oh enggak. Tadi bilang belum. Enggak, lu yang nanya belum. Sharing deh. Di dalam tuh seraf itu nggak sih? Enggak, gue mah sebenarnya kalau di penjara nggak takut. Apa karena lu artis jadi orang-orang juga adore? Enggak juga, gue di penjara nggak takut, tapi gue cuman bosen. Bosen aja. Ya orang yang hidupnya di tembok bang. Oh tapi gue waktu masuk penjara awal-awal gue disuruh tidur dekat toilet, gue beributin. Oh ya? Bilang gue nggak mau, lu aja Anak tidur baru. sini.
Ada tatar-tatar gitu? Ada. Nggak peduli artis, nggak peduli siapa, kalau di penjara mah semua sama. Toiletnya kebuka gitu dong berarti? Iya, jadi kalau mandi tuh kelihatan segini. Maksudnya segini tuh, Jadi segini tembok kamar mandinya itu cuma... Ya gua ngerti, takutnya segini tuh segini ke atas yang nggak kelihatan. Iya, Di tembok- enggak, ininya ke bawah tutup. Jadi kita kalau mandi berdiri, ininya tuh kelihatan. Oh segini tetap kelihatan? Iya. Oh gitu. Tapi kan cewek. Tapi kan cewek semua. Tapi ruangan cewek semua, Iya. iyalah. Iya. Di penjara cewek juga begitu. Cowok juga gitu? Iya, sebatas ke atas. Berarti kalau ada orang, sorry ya, ada orang pupup, Ya kelihatan. Ya kelihatan lah. Awal-awal tuh kayak seminggu pertama kayak malu gitu, mau kentut malu kan. Tapi udah lewat seminggu kayak berat perut udah berak, udah biasa aja. Kalau Ya habis gimana dong? Enggak, maksud gue kalau ada temennya, ya nggak sekarang dong. Baru mulai nih gue. Dan tuh kadang-kadang ada yang boker sampai bau enggak banget itu kan dong. gua sampai Jadi kita pusing. kalau udah enggak keluar. Tapi ya, lu pernah benci gak sih sama diri lu sendiri pas boker? Anjir, tai gue bau banget sih. Gue sering gitu loh. Iya, gue makan apa sih tadi? Bau banget aja sih. Apa gue doang kali ya? Iya. Gua tuh terkenal stand up komedian materi paling banyak gua dapat di toilet. Kenapa? Kan orang lain kan kalau mau awal stand up tuh kalau gua enggak, gua pasti lagi di toilet itu bisa nemu banyak materi. Oke. Karena Waktu dari situ berpikir. tuh area paling enak karena di saat kita mau buang air tuh segala sesuatu bisa ketemu. Oh gitu, Iya. berpikir lebih gampang. Penakutnya manusia tuh terlihat di toilet. Kenapa emang? Kenapa Kalau tuh? dia buang air dia puk, kan pasti airnya lompat lu berarti. Cuman gara-gara air lo gitu. Akhirnya berbalik. Akhirnya berbalik. Oke, thank you Niki. Terima kasih Niki. banyak. Thank you. Udah, nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan juga nyalain loncengnya. Lonceng paling terakhir. Ya, kita pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi di Talkpot.